CLB. Ketemu lagi di channel Madu CLB. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik tentang feeder. Apa itu feeder? Nah, di dunia perlebahan, feeder itu adalah sebuah tempat yang didesain khusus yang berfungsi untuk memberi pakan tambahan atau substitusi. Ada beberapa jenis metode feeder yang lazim dipakai oleh peternak-peternak lebah, khususnya Apis mellifera. Yang pertama itu tipenya top, feeder top, artinya dia didesain khusus di atas stup atau kotak koloni lebah. Yang kedua tipenya frame feeder. Nah, frame feeder ini dia berada di antara susunan frame. Yang ketiga itu outside. Outside itu biasanya kita buat semacam bejana, nanti dikasih alas pijakan untuk si lebah untuk mengambil pakan tambahan. Nah, kali ini kita akan membahas yang frame feeder. Kebetulan di Madu CLB kita mengimplementasikan frame feeder. Fungsi frame feeder ini sebenarnya tidak hanya untuk pemberian pakan tambahan, ya. Sekali lagi, tidak hanya untuk pemberian pakan tambahan. Ada fungsi lain dari feeder yang juga sangat berguna untuk kesehatan si koloni lebah. Nah, di dalam satu hive atau kotak koloni lebah ini, sebenarnya lebah juga butuh sirkulasi udara yang bagus, sirkulasi udara yang bagus atau ventilasi, sehingga hal tersebut akan menghangatkan si lebah itu. Kenapa lebah butuh hangat? Ya karena memang karakter si lebah ini ketika dia memproses menjadikan nektar menjadi madu itu, dia memang seperti hewan ternak pada umumnya. Kalau bahasa di Jambi dibilang orang ngerem ya, ngerem, diremin. Nah, kalau kita analogikan seperti ayam atau burung, ketika dia ingin bertelur, itu biasanya si ayam atau burung itu mencari kayak semacam jerami untuk menghangatkan tubuh dia dan telur-telurnya. Itu dia. Nah, kita lihat, kita kupas ini feeder yang diimplementasikan di Madu CLB itu seperti apa. Nah, ini dia, kita buka. Ini yang kita masukkan feeder itu. Pada saat-saat musim paceklik, memang ini berfungsi untuk pemberian pakan tambahan. Kenapa butuh pakan tambahan? Karena memang lebah begitu dia menetas dari telur yang sudah tua itu, dia belum bisa mandiri. Artinya dia masih mengandalkan suplai pakan yang ada di koloni ini. Nah, pada saat musim paceklik, jangankan yang muda, yang tua aja biasanya sih susah untuk mendapatkan nektar alami. Makanya kita butuh feeder. Dan pemberian pakan tambahan ini tidak selamanya, bukan untuk pemberian madu, bukan untuk pembuatan madu. Itu digunakan selama masa paceklik. Nah, coba kalau kita lihat ini tanpa feeder, ini banyak sekali, lalu masih banyak space kosong. Nah, ini nih yang kondisi seperti ini nih sebenarnya yang kurang bagus. Makanya kita kasih separator ya, penghangatnya yaitu feeder. Nah, jadi pada saat musim-musim bagus, kalau di Madu CLB feeder tetap kita fungsikan sebagai penghangat. Ini tidak kita buang, ini standar dari kita. Dari pengalaman yang beberapa kali ada teman-teman yang minta pendapat dengan kita tentang koloni lebah, kenapa kok lebah Apis mellifera bisa kabur, ya kan? Begitu kita cek ke lokasi, satu memang faktor kabur tuh banyak, mulai dari hama, terus kurang pakan, termasuk ini tadi feeder karena sirkulasi atau ventilasinya atau penghangatnya kurang bagus di dalam, sehingga si lebah ini tidak merasa nyaman ada di kotak ini. Itu jadi faktor-faktor itu yang salah satunya yang bisa membuat si koloni ini jadi kabur. Padahal
ini setahu saya koloni Apis mellifera ini mau dia biasanya sih ya, kalau yang normal mau dia sedikit makan, mau dia kondisinya kayak gimana, kalau dia sudah merasa nyaman di kotak ini, dia sampai mati akan ada di kotak ini. Beda dengan lebah lokal gitu. Ini kita tunggu. Nah, itulah penjelasan saya tentang feeder. Jadi ketika kita melihat ada feeder di dalam kotak, jangan serta-merta kita langsung menjustifikasi bahwasannya lebah yang ada feedernya terindikasi madu jelek, madu sirupan. Tidak seperti itu. Yang bisa menentukan madu ini jelek atau tidak, asli atau tidak, sirupan atau tidak, itu hanya dari hasil uji lab. Jadi bukan karena ada feeder. Sekali lagi, bukan karena ada feeder. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman baru bagi teman-teman yang baru mulai budidaya lebah Apis mellifera dan meluruskan kesalahpahaman tentang fungsi dasar feeder. Nah, demikian sekilas penjelasan saya tentang feeder. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa jika ini bermanfaat silakan like, subscribe, bahkan disebarkan, di-share. Kalau tidak bermanfaat silakan dibuang. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video-video berikutnya.